Oke, salam sehat teman-teman sekalian. Ini karena sambil jalan nih kondisinya hujan, macet. Jadi sambil jalan, sambil kita ngobrol terkait dengan perencanaan dan pemodalan transportasi. Oke, sebelum kalian ini nih lebih jauh tentang perencanaan dan pemodalan transportasi, yang harus kalian pahami adalah soal definisi transportasi. Oke ya, saya akan di sini akan coba mengobrolkan terkait dengan apa itu definisi transportasi. Yang perlu kalian camkan bahwa sebenarnya transportasi itu adalah bukan merupakan kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primernya itu apa? Kebutuhan primernya itu contoh mamanya sandang, pangan, papan lah gitu ya. Kemudian dari itu orang itu harus bekerja kan gitu. Orang itu harus bekerja mencari itu. Oke, itu kebutuhan primernya. Jadi kalau seandainya orang itu bisa bekerja di rumah saja, orang itu tidak akan butuh transportasi kan gitu ya, atau orang banyak kebutuhan pokoknya kalian lah kuliah sekolah gitu. Kalau kalian bisa sekolah atau kuliah di tempat kalian sendiri, kalian tidak akan perlu transportasi gitu ya. Jadi transportasi itu merupakan kebutuhan turunan karena ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Ini bisa konteksnya bisa manusia, barang atau jasa yang tidak bisa dipenuhi di tempat dia tinggal. Contoh nih, saya ini sekarang sedang menuju ke kantor Bapeda Kota Yogyakarta. Ya, kebutuhannya apa? Karena saya kebutuhannya akan ada diskusi terkait dengan planning planning yang akan dilakukan oleh Bapeda. Oke, dan Bapeda menghendaki untuk berdiskusi secara onsite. Artinya sebenarnya kalau diskusi itu bisa dilakukan secara online atau daring, saya tidak perlu nih keluar rumah untuk melakukan perjalanan dari tempat saya tinggal ke Bapeda kan gitu ya kan, intinya kan seperti itu. Jadi transportasi itu merupakan kebutuhan turunan. Jadi kalau dalam konteks teman-teman ahli transportasi, sebenarnya kalau bisa kebutuhan itu semuanya dipenuhi secara online atau dipenuhi tanpa bergerak, ya sebaiknya jangan bergerak gitu ya. Contoh namanya kebutuhan kuliah, kebutuhan rapat, kebutuhan belanja, kita mungkin sekarang juga tidak bergerak untuk melakukan belanja sesuatu gitu ya. Jadi itu konteksnya, jadi kebutuhan turunan. Ingat kata kuncinya bahwa transportasi itu adalah kebutuhan turunan. Kemudian dalam transportasi orang karena kebutuhan merupakan kebutuhan turunan, kemudian orang itu memutuskan untuk bergerak dari satu tempat asal ke tujuan tertentu. Jadi dia tempat asal ke tujuan tertentu ya. Contoh saya dari rumah ke Bapeda gitu. Mungkin kalau kalian pagi-pagi mau sekolah ya dari tempat kalian tinggal atau kos ke tempat kuliah kalian di Janabadra umpamanya gitu ya. Jadi dari asal ke tujuan. Kemudian setelah itu mereka akan memikirkan untuk memilih moda tertentu untuk dalam bergerak itu ya, dalam bergerak itu mungkin yang punya sepeda motor pakai sepeda motor, yang punya mobil mungkin pakai mobil. Mungkin kondisi cuaca juga mempengaruhi ya. Ketika cerah mungkin ya memilih pakai sepeda motor karena mungkin enak pakai sepeda motor. Tapi kalau kondisi hujan seperti ini, katakanlah ini kondisi hujan, ya memilih kendaraan roda 4 gitu, atau naik angkutan umum dan sebagainya. Itu namanya pemilihan moda gitu ya. Jadi bergerak dari asal ke tujuan tertentu, kemudian memutuskan untuk menggunakan moda apa. Selanjutnya setelah moda ditentukan, biasanya ini biasanya ini paralel dengan aktivitas yang dilakukan, yaitu adalah memilih rute yang akan digunakan dalam melakukan perjalanan. Jadi memilih moda kemudian menentukan rute ya. Seperti saya ini saat ini karena saya pikir kondisinya hujan ini pasti akan macet, sehingga saya menggunakan rute-rute yang yang tidak biasa digunakan orang atau tidak ramai. Jadi saya ini melewati rute di dalam keraton, mulai saya kan tinggalnya di Gamping, ini mau ke arah Kepatian atau di arah Bapeda sana. Bisa menggunakan rute dari mana ini, dari Gamping, kemudian saya melewati Wirobrajan ke selatan, kemudian saya terus ke arah keraton gitu, nanti sampai Bapeda kan gitu rutenya. Kemudian kalau semua, bayangkan saja kalau semua orang nih, satu penduduk Jogja
Jogja itu penduduknya sekitar 3,8 juta ya, 3,8 juta. Kalau separuhnya saja itu adalah manusia pekerja atau yang manusia yang memiliki kepentingan untuk bergerak dari asal tujuan tertentu. Setiap pagi orang akan bergerak seperti saya persis, jadi dari asal tujuan tertentu menggunakan moda tertentu melewati rute-rute tertentu. Ya, rute-rute itu akan timbul yang disebut dengan arus lalu lintas. Ya, itu namanya transportasi. Dari di ilmu transportasi itu, perencanaan umum dan transportasi itu yang pertama kita akan memprediksi berapa sih jumlah orang yang akan bergerak, kan gitu. Itu yang disebut dengan model bangkitan. Ya. Kemudian berapa jumlah orang yang akan masuk ke suatu daerah, itu yang disebut dengan model tarikan. Selanjutnya dari model itu kita juga harus menentukan dari dan kemananya orang itu pergi, ya itu yang disebut dengan trip distribution model. Jadi kita memodelkan distribusi pergerakan orang, ya dari asalnya dari mana, tujuannya kemana. Kemudian selain itu kita juga akan memodelkan kira-kira orang itu atau barang jasa itu akan menggunakan rute yang mana, kan gitu ya, rute yang mana, kendaraan kemudian rute yang mana. Kendaraan itu yang disebut dengan moda maksudnya. Kendaraan kemudian rute yang mana, ya yang hasil akhirnya adalah prediksinya itu adalah prediksi arus lalu lintas yang lingkup perencanaan umum dan transportasi itu. Jadi kalau kita ditanya soal apa itu definisi transportasi bermula dari pemenuhan kebutuhan seseorang, barang atau jasa yang tidak bisa dipenuhi di tempat dia tinggal, sehingga orang, barang atau jasa itu harus melakukan pergerakan pemenuhan kebutuhannya dari asal dan tujuan tertentu. Asal dan tujuan tertentu, kemudian mereka memilih untuk menggunakan moda tertentu melalui prasarana transportasi tertentu. Prasarana itu berarti memilih rute tertentu yang menghasilkan arus lalu lintas. Itu definisi transportasi secara umum. Kemudian kalau kita lihat secara detail ya, moda itu bisa macam-macam ya, teman-teman sekalian. Moda itu termasuk jalan kaki itu sebenarnya kalau saya menyebut juga moda gitu ya. Jadi moda itu bisa macam-macam, bisa kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, atau unmotorized namanya sepeda ya, sepeda ontel, sepeda kalau sekarang mungkin road bike gitu ya, sepeda dan sebagainya. Kemudian bisa juga moda jalan rel gitu, jalan rel ya, kereta api, angkutan udara dan seterusnya, itu yang disebut moda. Kemudian range asal tujuan itu juga bisa sangat luas ya, range asal tujuan itu bisa sangat luas. Range-nya itu bisa yang pendek, jarak pendek, kemudian jarak sedang, jarak menengah, dan itu pastinya akan menentukan orang itu, barang atau jasa itu memilih moda yang akan dipakai ya. Kemudian juga kalau terkait dengan pemenuhan kebutuhan itu juga bisa dalam range waktu yang sangat luas, bisa dalam mingguan, harian gitu ya, kemudian bulanan dan sebagainya. Itu kira-kira kalau kita bicara transportasi. Jadi nanti kita kuliah perencanaan dan pemodelan transportasi itu akan berbicara hal-hal terkait dengan yang saya sampaikan itu ya, mulai dari bagaimana kita memprediksi bangkitan dan tarikan, bagaimana kita memprediksi asal tujuan orang, barang atau jasa, kemudian bagaimana kita memprediksi rute yang akan digunakan, kemudian terakhir adalah menghasilkan arus lalu lintas. Oke, saya pikir itu untuk awal agar kalian tuh bisa membayangkan ya apa yang nanti akan kita diskusikan selama perkuliahan. Jadi juga saya mohon kalian juga ini nih cari-cari juga literatur dari luar, tidak aja dari saya yang saya diskusikan, karena literatur sekarang sangat banyak sekali ya, kalian bisa berselancar atau browsing, googling, atau kemudian macam-macam lah, itu bisa banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Oke, saya kira itu cukup. Salam sehat, semoga kalian selalu dalam kondisi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.